Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Hafid dengan NIM C1B020115 dari Prodi S1 Manajemen Ruang 003. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga pokok produk, metode harga pokok pesanan. Baiklah, langsung saja akan saya share screen PowerPoint-nya terlebih dahulu. Baiklah, sudah terlihat PowerPoint-nya. Oke. Baiklah, langsung saja akan saya mulai dari siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur, siklus kegiatan dimulai dengan pengolahan bahan baku di bagian produksi dan berakhir dengan penyerahan produk jadi ke bagian gudang. Dalam perusahaan manufaktur, siklus akuntansi biaya dimulai dengan pencatatan harga pokok bahan baku yang dimasukkan dalam proses produksi dan dilanjutkan dengan pencatatan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang dikonsumsi untuk pabrik, serta berakhir dengan disajikannya harga pokok produk jadi yang diserahkan oleh bagian produksi ke bagian gudang. Akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur bertujuan untuk menyajikan informasi harga pokok produksi per satuan produk jadi yang diserahkan ke bagian gudang. Karakteristik metode harga pokok penjualan. Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan memiliki karakteristik harga pokok pesanan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memproduksi bermacam-macam produk berdasarkan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Kemudian yang kedua, ada pula kelompok dari biaya produksi yang berhubungan dengan produk, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Kemudian yang ketiga, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung termasuk bagian dari biaya produksi langsung. Dan biaya overhead pabrik termasuk dalam istilah biaya produksi tidak langsung atau lebih dikenal dengan sistem activity based costing. Kemudian yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Kemudian yang terakhir, saat pesanan telah selesai diproduksi, harga pokok produksi dihitung per unit, caranya dengan membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Kemudian manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Kemudian yang kedua, untuk mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Kemudian yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Kemudian kartu harga pokok atau job order cost sheet. Kartu harga pokok merupakan catatan penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk pengerjaan suatu pesanan dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Biaya produksi dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung dalam hubungannya dengan pesanan tersebut. Biaya produksi langsung dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan secara langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung dicatat dalam kartu harga pokok berdasarkan suatu tarif tertentu. Nah, kemudian perlakuan akuntansi biaya harga pokok produk. Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, terdapat dua pendekatan, yaitu full costing dan variable costing.
Yang pertama, full costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terjadi dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik bagi yang berperilaku variabel maupun tetap. Pendekatan full costing yang biasa dikenal sebagai pendekatan tradisional menghasilkan laporan laba rugi di mana biaya-biaya organisir dan sajikan berdasarkan fungsi-fungsi produksi, administrasi, dan penjualan. Laporan laba rugi yang dihasilkan dari pendekatan ini banyak digunakan untuk memenuhi pihak luar perusahaan. Oleh karena itu, sistematikanya harus disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk menjamin informasi yang tersaji dalam laporan tersebut. Kemudian yang kedua ada variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Pendekatan variable costing dikenal sebagai contribution approach, merupakan suatu format laba rugi yang mengelompokkan biaya berdasarkan perilaku biaya, di mana biaya-biaya dipisahkan menurut kategori biaya variabel dan biaya tetap, dan tidak dipisahkan menurut fungsi-fungsi produksi, administrasi, dan penjualan. Nah, baiklah, itu tadilah penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.